tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab kau sertaku. Ku tidak ragu, kau jaminanku. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang pimpin langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Let's say it from the top. Kau Tuhan gembalaku. Kau Tuhan gembalaku, kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab kau sertaku. Ku tidak ragu, kau jaminanku. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia, come on. Lebih dahsyat lagi, come on. Let's praise His Lord. Come on, the more. Let's lift up our hand together, come on. Setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu. Tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua hatiku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya. Dan Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan.
setia kasih-Mu, lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku, Tiada kuatir kami. lewat semua kuatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, karena Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Allah yang baik, Dia Allah yang selalu sediakan. Despite all our worries. Amen. Come on. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara bunga-bunga yang dipadam dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji syukur Tuhan kami atas kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan setiap nafas kami keluar Tuhan, kami ingin sembah Engkau. Kami ingin sembah Engkau Tuhan.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah, Yesus, Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan hanya satu yang kami lakukan, ingin percaya, kami ingin ikuti. Yesus. Bapa, ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Kamu sing apa? Ku jadikan doamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Bapa, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Thank you, Lord. Percaya padamu, Bapa. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lelah. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna. Amen. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneguhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Saya tahu mungkin kita di sini kita datang dengan berbagai macam masalah yang berbeda-beda, tapi saya yakin dan percaya Bapak kita yang sayang sama kita dapat kita percaya. Kita angkat tangan sama-sama, kita mau sembah Tuhan. Kita katakan, yes Jesus, I believe in you. Yes God, ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Kami berharga di matamu. Yes God. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. 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 Yes Jesus. Ya Tuhan. We believe in you. Yes God. Haleluya. Syikarala yarala masyakarala. Haleluya. Hiriala yarala 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 masyakarala yarala yarala yarala. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawalah segala permasalahanmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Yes Jesus. Syakarala yarala yarala yarala. Syakirala yarala 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 masyikirala yarala 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 yarala. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes God. Sama-sama katakan, Bapakku percaya padamu. Yarala 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 yarala. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Yarala 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 yarala. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya. Angkat tangan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan yakin katakan, yes Jesus, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yes God, ya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, yes Jesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang melebihi segala masalah kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua percaya Tuhan dan kami semua bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yes God, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau juga buka hati kami. Biarlah apa yang kami terima bisa berbuah dengan baik dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami juga bisa melakukannya. Dan biarlah ketika kami keluar dari tempat ini kami berbeda dari ketika kami masuk ya Tuhan. Kami jadi semakin menuju kepada kemuliaan dan kemuliaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Semua yang siap lebih diberkati lagi katakan amin. Yes. Silakan duduk, mungkin bisa say hi dulu. Silakan dulu, kita akan dengarkan pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Setiap hari Minggu akan ada ibadah Joy khususnya untuk kids di pukul 10.30 di Ruang Joy. Jadi jangan lupa untuk Mami dan Daddy untuk mengajak putra-putri Anda untuk bergabung bersama dan beribadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, kita mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu pukul 11 di ruang teens. Jadi jangan lupa untuk mengajak kawan dan saudara kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all.
Selamat pagi semuanya. Masih pagi kan ya? Oke, sekali lagi kita mau lebih semangat lagi ya. Selamat pagi semuanya. Yes, pagi. Welcome ya di Alpha Omega Church. Mungkin Anda jarang lihat saya ya karena saya base-nya di Surabaya dan mungkin perkenal sedikit aja, saya istrinya Pastor Esra. Bisa dibilang sih, saya memang Cece kandungnya VV ya, istrinya Pastor Elisa. Jadi kita bersaudara memuja keluarga yang sama gitu ya. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau share sedikit sebuah ayat untuk persembahan ya, Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Mungkin kita boleh baca sama-sama aja ya. Semoga bisa kelihatan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin kalau kita pikirkan ya, semua tahu ya, apa yang ditabur pasti dituai. Kalau kita nabur apel, kita pasti menuai buah apel. Cuman dari ayat ini yang saya dapatkan adalah tentang pengharapan atau hope. Harapan tentang kehidupan yang kekal ya. Ketika kita menabur di dunia ini, kita nuainya mungkin gak sekarang, tapi kita nuainya nanti di kehidupan kekal kita. Nah, saya ini adalah pencinta drakor ya. Saya gak akan khotbah tentang drakor, cuman saya punya sebuah quotes dari drakor di tahun agak lama, 2017, judulnya Goodbye Mr. Black. Dia punya quotes ini, Spero Spera. Ya, kita ngomong sama-sama ya, Spero Spera. Spero Spera ini diambil dari sebuah Latin, proverb Latin. Katanya gini, Dum Spiro Spero, yang artinya while I breathe I hope. Jadi waktu kita masih hidup kita bisa berharap. Begitu juga dengan kita ya kan, kalau kita masih hidup kita masih bisa kasih persembahan. Dan kita masih bisa tabur harapan, atau bukan menabur harapan, bukan cuma untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Ya, Spero Spera ini mungkin menurut kita kok gak nyambung, tapi ketika kita hidup di masa kita hidup inilah kita punya kesempatan untuk kita bisa menabur. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita tabur? Harapan kita ini bisa kita kasihkan kepada siapa? Ketika kita menabur, kita kasih harapan kepada dua hal. Yang pertama tentunya orang lain. Kita menabur untuk orang lain ya, mungkin di sini kita menabur ada ibadah, lalu ada kids, ada teens. Lalu kita juga selain itu kita juga bukan cuma menabur untuk orang lain, tapi kita juga menabur untuk diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, ketika kita menabur kita juga kasih harapan. Karena apa? Kita percaya adanya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kita percaya adanya Tuhan yang bisa kita percayai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya jalan keluar. Jadi ingatlah ini, ketika kita menabur, kita sedang memberi harapan untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kau ingatkan kami bahwa ketika kami menabur, itu juga memberikan harapan ya Tuhan, baik pada orang lain dan juga diri kami sendiri Tuhan. Sebentar kami akan menabur, biarlah kami juga bisa menabur dengan hati kami yang terbaik, dengan setulus hati kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Asyir silakan. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya ya, welcome juga sekali lagi. Hari ini tema kita sedikit agak unik ya, judulnya bijak tentang tubuh seksi. Maaf kalau saya nggak begitu seksi, tapi ya saya semoga bisa membawa kita semua menuju ke harapan kita hari ini ya, bijak tentang tubuh seksi. Di AOC mungkin kita nggak begitu sering ya, kita berusaha untuk membahas tentang kesehatan fisik. Dan juga tapi ternyata di LA itu ada gereja yang sangat fokus ya, mereka setiap tahun itu membahas tentang pentingnya kesehatan, pentingnya makan sehat. Dan mungkin kita juga baru bahas ini beberapa tahun yang lalu, tapi saya nggak tahu ini bakal jadi topik istilahnya rutin bulanan, tahunan ya, seperti rich family, poor family, itu kan setiap tahun selalu ada bilioner, tapi ya kita lihat aja gimana. Tapi yang pasti ini topik yang penting buat kita semua. Dan saya akan mulai dengan ini. Kira-kira pernah nggak kita ketemu sama orang yang kalau lagi lapar itu bete, gitu ya, marah, gampang marah, sensian. Kira-kira ada nggak di sini? Saya juga ya salah satunya. Saya ini orang yang tidak tahan lapar tapi saya harus diet, gitu. Jadi saya sedikit susah. Nah,
gara-gara gampang lapar jadi gampang marah, ya kan? Atau mungkin sebaliknya, kita terlalu kenyang sampai akhirnya kita jadi ngantuk. Dan kok bisa begitu gitu ya? Kenapa kok bisa terjadi? Karena ini kondisi perut kita ini mempengaruhi jiwa kita. Jadi ketika kita lapar, pasti emosi kita lebih cepat kesulut. Tapi ketika kita kenyang, akhirnya kita juga jadi lebih rileks dan jadi gampang ngantuk. Ada sebuah pepatah yang sering dikatakan ini, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah kita mau coba katakan sama-sama ya, biar juga semuanya nggak ngantuk di sini. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah di Alkitab itu banyak sekali membahas tentang makanan ya, mulai dari Kejadian pada waktu Adam Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan kasih tahu ya kalian boleh makan semuanya gitu kan ya, boleh makan ini, boleh makan itu, kecuali pohon yang di tengah-tengah nggak boleh dimakan. Lalu di Keluaran ketika bangsa Israel lagi wandering di desert, di padang gurun ya, bangsa Israel tuh dikasih makan mana oleh Tuhan karena mereka kan ngomel-ngomel nggak ada makanan gini gitu, akhirnya sama Tuhan diturunkan mana dari surga. Nah pada saat itu mereka cuma boleh ambil 1 hari sekali secukupnya gitu ya, jadi nggak boleh banyak-banyak. Kalau sudah banyak-banyak sisa keluar itu belatungnya gitu ya. Lalu di Perjanjian Baru ya, Tuhan juga ngatur tentang puasa, puasa ini, puasa itu, diatur macam-macam. Kenapa sih kok Tuhan itu istilahnya makanan aja diatur gitu ya? Karena ini Tuhan itu ingin kita mengendalikan hidup yang sehat. Dan di Alkitab memang diajarin ya, apalagi di Perjanjian Lama, boleh makan ini, nggak boleh makan itu, yang berdarah boleh dimakan, yang nggak berdarah nggak boleh dimakan. Makanya banyak orang yang punya kepercayaan, aku nggak mau makan ini karena di Alkitab nggak boleh, nggak mau makan itu, nggak mau makan, pokoknya banyak ini itu. Sebetulnya itu masih istilahnya sudah lewat ya Perjanjian Lama. Kita sudah hidup di Perjanjian Baru, tapi ada banyak hal juga yang di Perjanjian Lama itu yang bisa kita pakai karena itu adalah istilahnya ada hikmat-hikmat di dalamnya. Nah hari ini kita nggak akan bahas istilahnya kita boleh makan ini, kita nggak boleh makan itu, enggak. Ya di AOC kita nggak akan bahas masalah boleh dan nggak boleh. Yang akan kita bahas adalah ini, kita jadi orang percaya yang bijak dalam memilih makanan kita. Nah, kita akan masuk di 2 ayat ya yang jadi memberikan kita istilahnya pandangan yang baik buat kita. Yang pertama di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, ini 1 Korintus 6 19 20 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya kalau bisa baca sama-sama boleh ya. Dengan suara yang sedikit lebih keras gitu ya. Oke, maaf ya kalau saya suka nyuruh suara keras karena saya kan biasanya ini ya sama anak-anak kecil. Jadi kalau anak kecil itu kan suaranya keras gitu ya. Jadi kita oke, kita mau tetap semangat ya. Oke, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Tubuh kita bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Oke, itu ayat yang pertama. Lalu kita baca lagi ayat yang kedua yang berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya ini terjemahannya bahasa Inggris ESV. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Jadi kalau kamu makan, minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Demi kemuliaan Allah. Karena gini, kita tadi kan sudah dikatakan kita sudah dibayar lunas. Ya tubuh kita ini sudah dibeli dan harganya sudah dilunas dibayar. Jadi kita perlu jaga tubuh kita ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk pemilik tubuh kita. Jadi karena kita sudah selunas dibayar oleh Tuhan. Dan ini ya di sini disediakan 2 hal ya, instrumen dan ini adalah ornamen gitu ya. Jadi kita mau pakai, lihat tubuh kita ini seperti instrumen, bukan ornamen atau bahkan garbage atau sampah dari nafsu kita gitu ya. Karena kan kita kan juga kadang berpikir, kita hidup cuma sekali, masa makan itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Semua mau dimakan ya. Saya juga suka makan, jadi Anda jangan khawatir. Oke, ini instrumen ya. Seorang pemilik, kalau kita punya instrumen di rumah, mungkin nggak semua kita main musik, saya juga nggak main musik. Saya sering disindir sama anak saya karena kita berempat, cuman saya yang gak bisa main musik. Kayak seperti didiskualifikasi dari ruangan kadang. Mereka bicara note ini, note itu, saya pusing gak bisa ngerti. Jadi saya tinggal mereka bertiga gitu ya. Oke, ini alat musik. Kalau kita punya di rumah itu dibersihkan ya. Mungkin kadang ada yang perlu dikasih minyak. Ada juga yang mungkin perlu kayak istilahnya dia pokoknya dibersih-bersih, dirapikan, dimarasi atau apapun lah ya itu ya. Lalu
Gunanya untuk apa? Supaya alat ini bisa dipakai dan dimanfaatkan sesuai dengan pemiliknya. Ya kan, pemiliknya mungkin mau nyanyi lagu Tuhan Hadir, dia akan menggunakan alat musik ini untuk nyanyi. Atau mungkin dia mau nyanyi lagu dangdut, ini Cikini ke gondang dia pun dia juga bisa gitu ya, karena itu dia pemilik instrumennya. Nah, begitu juga nih dengan drum ya. Drum itu juga sama. Drum ini mungkin nggak seperti gitar ya. Kalau gitar ini kan senarnya harus diganti gitu ya. Kalau nggak diganti nanti bisa fales. Terus ada alat-alat elektroniknya juga perlu pokoknya dicek lah ya yang baik gitu ya. Supaya nggak rusak. Nah kalau drum ini juga sama. Dia ada beberapa part yang harus diganti. Mungkin dia nggak terlalu banyak elektroniknya kayak itu gitu ya. Tapi dia harus ada part-part yang mungkin bisa rusak, bisa pecah, harus diganti beberapa bulan sekali. Dan ini juga maksudnya bukan hal yang murah untuk dilakukan, tapi kenapa kalau harus diganti? Kalau enggak suaranya bisa mati katanya gitu ya. Dan beda sama ini, ornamen. Ini ya saya soalnya sudah lihat ini berdebu ya. Ini ornamen, ini cuma dilihat istilahnya dipajang ya buat hiasan. Oke. Iya, oke. Dia sebagai hiasan. Ya ini juga banyak saya lihat ya, mungkin kalau nanti boleh dilihat juga diintip ini ada bagian-bagian yang kotor karena dia cuma hiasan dan nggak istilahnya nggak sering untuk dipakai, nggak mungkin dipakai sih, nggak sering dibersihkan, nggak sering dicek karena kan cuma sebagai hiasan yang mungkin dipajang di pojok ruangan atau di meja di atas. Jadi kadang berdebu, kadang kotor, dibiarkan aja juga nggak terlalu bermasalah karena dia tidak akan digunakan. Nah sekarang tujuannya hidup kita juga gitu. Kita mau jadi instrumen ya, alat yang bisa dipakai atau kita cuma mau jadi pajangan doang. Ini pajangan yang yaitu kadang bisa berdebu, kadang bisa nggak diurus gitu ya. Kita mau jadi apa ini? Orang yang cuman sekedar cantik atau kelihatan ganteng atau cuman sekedar ya itu tadi ya bodinya mungkin bohai aduhai atau jadi pajangan di mall atau coffee shop yang ada di sekitar kita dengan kekerenan kita. Atau kita mau jadi ini alat yang baik ya, untuk Tuhan, instrumen yang baik yang bisa Tuhan gunakan, yang istilahnya yang perlu diperhatikan, yang perlu dibersihkan, yang perlu dicek. Supaya apa? Kalau kita nggak perhatikan tubuh kita, istilahnya tubuh kita ini nanti kayak ini tadi ya, senarnya kalau nggak diganti, suaranya bisa fales dan akhirnya bisa mati suaranya. Nah di Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Allah, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang bijak. Jadi gimana kita melihat tubuh kita? Kita mau kelihatan cantik, ganteng aja, cuman keren-kerenan, istilahnya kita mau jadi ornamen dunia, hiasan, atau kita mau jadi alatnya Tuhan. Instrumen yang baik tentunya buat Tuhan, ya, yang menjaga tubuh kita, yang bisa digunakan dengan baik oleh Tuhan untuk mungkin di keluarga, di pelayanan, di gereja, di sekolah, bahkan di tempat kerja dimanapun kita berada. Karena ini dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau jiwa kita ini, istilah tubuh kita ini sehat, jiwa kita juga jadi kuat ya karena bisa apa menghadapi pergumulan. Saya yakin gak ada satu orang pun di dunia ini yang gak pernah punya masalah. Jadi ketika kita punya menghadapi pergumulan, kita punya tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, kita bisa menghadapi pergumulan kita di keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan dan dimanapun kita berada. Istilahnya gini, berat badan kita tuh turun ya, mungkin kita jadi lebih seksi, tapi itu juga gak buat Tuhan jadi semakin mencintai kita. Begitu juga dengan sebaliknya ya, ketika kita semakin banyak makan, kita semakin istilahnya orang bilang obesitas, dan gak menjaga diri kita, itu juga bukan buat Tuhan jadi semakin mencintai kita. Jadi kita harus istilahnya menata kesehatan kita, supaya apa? Buat Tuhan juga jadi semakin happy. Ya kita balik ke 1 Korintus 6 ayat 19-20, dikatakan kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri kita ya bukan lagi kepunyaan kita, itu kepunyaan Allah. Karena apa? Allah sudah membeli kita dengan lunas, sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Kita baca ini bait, kata-katanya bait Allah. Kita ngomong sama-sama ya, bait Allah gitu ya. 1, 2, 3, bait Allah. Nah bait Allah itu kata-kata yang sangat powerful ya kan. Karena di bait Allah itu kan istilahnya gereja gitu ya. Di gereja ini adalah tempat di mana orang bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Di gereja ini istilahnya
Tuhan itu waktu bangun bait Allah, ya apalagi di zaman dulu tuh Tuhan tuh memperhatikan setiap ukuran detil-detilnya. Dan begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini ada bait Allah, berarti Tuhan tuh memperhatikan setiap detail tubuh kita. Jadi karena itu kenapa kita perlu jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita supaya ini kita bisa jadi instrumen yang baik buat Tuhan. Supaya kita bisa jadi instrumen yang berguna juga buat Tuhan ya. Jadi kita perlu tahu, perlu perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini mungkin saya bukan pakar kesehatan ya. Dan saya juga nggak begitu memilah-milah makanan. Jadi saya juga waktu belajar ini saya juga wow, ini juga buat bicara banyak buat saya ya. Jadi makanan tuh ada beberapa kandungan. Yang pertama fat, karbo, and protein. Ya, ada lemak, ada karbohidrat, ada juga protein. Manusia ini perlu protein gitu ya. Karena apa? Protein itu yang istilahnya membangun kesehatan kita. Lalu kita juga perlu fat, tapi ya bukan berarti kita nggak perlu fat, tapi tetap juga perlu fat. Kita juga perlu karbohidrat supaya kita punya tenaga ya, apalagi kalau anak-anak sekolah gitu kadang so hungry, lapar karena apa? Mereka butuh makan karena mereka berpikir. Begitu juga dengan kita yang kita bekerja ya, kalau kita lihat angka banyak sekali gitu lama-lama juga aduh kayaknya perlu makan. Nah, ketika kita olahraga, kita juga perlu karbo yang banyak gitu ya, secukupnya sesuai dengan kegiatan kita. Nah, kadang banyak orang itu berpikir gini, aku mau diet gitu ya. Aku mau kurus, aku nggak mau makan berat, tapi makannya snack gitu ya. Jadi sama aja dong gitu kan, karena apa? Roti, mie, snack atau apapun yang ringan-ringan itu justru banyak, bukan banyak protein tapi banyak karbonya. Ya, kalau kita nggak banyak gerak, akhirnya karbo itu misalnya menempel di tubuh kita gitu ya. Nah, kadang juga orang berpikirnya kalau nggak makan itu makan yang lainnya, misalnya mie itu yang paling kejam menurut saya ya. Karena apa? Kalau mie itu bikin bukan cuma karbo biasa tapi itu juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kadang kita juga masih tahu bahwa 1 kilo lemak itu beda dengan 1 kilo otot gitu ya. Kalau protein itu kan untuk membentuk otot gitu ya. 1 kilo lemak itu beda dengan 1 kilo otot. Jadi kita perlu untuk menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Kita nggak cuma sekedar nggak mau makan, tapi kita juga perlu makan yang teratur. Karena kalau kita lapar, justru kita jadi semakin craving, akhirnya kita jadi semakin nggak terkontrol. Jadi kita perlu makan yang teratur dan istilahnya memasukkan asupan yang sehat dalam kehidupan kita. Nah, ini ada satu contoh teman orang yang sangat orangnya ini gemuk banget gitu ya, bukan cuma sekedar gemuk biasa tapi mungkin sudah 100 kilo lebih. Dia ditanyain, dia cerita, aku nih makannya nggak banyak loh, aku nih makannya sedikit dibilang, sukanya juga sayur-sayuran. Duh, kok bisa gemuk? Tapi kalau makan nasinya 1 mangkok besar, sayurnya juga banyak loh. Saya juga jadi bingung. Dia nggak makan daging, dia bilang, nggak makan yang lain-lain, cuma makan nasi sama sayur. Dia pokoknya makannya yang simpel-simpel. Kadang-kadang dia makannya malam-malam gitu, kayak jam 10 ke atas. Terus makan apa? Indomie. Waduh gitu ya. Justru dia nggak sadar apa yang dia makan itu yang bikin gemuk gitu ya. Nah, ada sebuah cerita lagi juga di India. Di India itu diteliti adalah termasuk salah satu negara dengan tingkat obesitas tertinggi. Kok bisa begitu gitu ya? Karena ini mereka itu punya pemikiran Amerika itu adalah impian mereka gitu ya. Mereka itu kayak memuja-muja orang Amerika. Nah, ketika food channel itu banyak masuk ke India, kayak mungkin ya macam-macam ya, nggak boleh sebutan merek. Pokoknya food channelnya Amerika itu buat mereka apa? Langsung diserbu. Mereka makan fast food, mereka mungkin makan kentang gorengnya, mereka mungkin pokoknya makan burgernya, pokoknya semua yang berkarbo dan fast food, plus minumnya nggak lagi air, tapi mereka minum soda. Jadi itu akhirnya yang merusak tubuh dan kesehatan mereka. Dan kadang kita juga mereka mungkin berpikir, makanannya Amerika itu kayak surga buat mereka. Jadi kadang kita juga begitu, kita kadang menyalahgunakan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, ya, karena kita bisa makan semuanya, akhirnya kita makannya semakin ngawur. Tapi kita mau sama-sama ajak kita semua di sini, termasuk saya juga, untuk jadi jemaat yang bijak tentang hal-hal ini. Nah, kalau misalnya kita mau makannya banyak, berarti kita harus ekstra olahraga gitu ya. Kalau kita memang nggak bisa olahraga banyak, ya berarti kita harus mengurangi apa yang kita masukkan. Lalu bisa juga belajar di internet ya, protein
makan yang protein terbanyak itu adalah daging ayam, dada tentunya. Dan kalau telur itu cuma 2 gram. Kalau dada itu 16 gram gitu ya per dada ayam. Nah, di dalam tubuh kita ini untuk protein itu 1 kali berat badan dalam bentuk gram. Jadi kalau mau misalnya kita buat otot gitu ya, kita perlu makan banyak protein, tapi juga jangan kebanyakan. Karena semua yang over itu juga nggak baik ya. Kalau kita kebanyakan makan protein juga bahaya buat ginjal kita. Jadi kita perlu balance ya, memperhatikan protein, fat dan juga karbo yang masuk ke dalam diri kita. Nah selain itu kita juga perlu perhatian terhadap yang kedua ini, kolesterol. Ya kolesterol ini bisa dibilang kadang kita yang masih muda kita merasa cuman makan gini juga apa-apa gitu ya, dikit-dikit oke. Tapi kita lupa akhirnya kita kebablasan ya. Kalau udang misalnya ya, udang itu adalah makanan berprotein yang juga tinggi. Tapi selain itu kolesterolnya juga tinggi. Lalu daging ya, daging itu protein tinggi tapi tentunya kalau jeroan itu bahaya banget. Terus kuah ayam ya, kaldu ayam itu juga bagus buat kesehatan ya kan. Kalau mungkin apalagi yang habis mengalami operasi atau apa bisa disuruh minum kaldu ayam. Lalu tapi kita kadang juga lupa yang suka makan kuah daging itu sangat banyak racunnya di dalamnya. Jadi sering kadang kita sebagai orang Kristen tuh kita tahu ya Tuhan Yesus tuh mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita tapi kita gak jaga makan. Kita makannya ngawur tapi kita udah bilang kalau kita makan kan kita berdoa dulu gitu ya. Tapi itu gak ada hubungannya gitu ternyata ya. Jadi kalau kita makannya ngawur ya tetap itu akan merusak tubuh kita gitu ya. Banyak juga orang yang mungkin sekolahnya pinter atau mungkin bahkan pendeta sekalipun ya. Dia hebat di mana-mana tapi ternyata makan yang ngawur tapi juga bisa tetap kena stroke gitu ya. Jadi akhirnya karena pakai sembarangan. Jadi kita perlu menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita. Nah lalu yang berikutnya yang juga jadi PR banyak orang Indonesia itu adalah sugar ya, sugar danger. Karena apa orang Indonesia ini suka makanan manis ya. Waktu saya pergi ke Taiwan terakhir banyak orang yang bilang apa itu bobanya Taiwan itu yang terkenal banget itu, saya lupa namanya. Itu semua sampai antri-antri karena katanya di Taiwan tuh lebih nggak manis daripada di Indonesia gitu ya. Tapi begitu saya minum sama aja juga tetap manis. Memang tidak se ekstrim di sini. Jadi memang orang Indonesia ini suka sekali dengan gula gitu ya. Jadi tapi kita tetap harus hati-hati ya. Kita perlu gula itu pasti. Kalau nggak makan gula sama sekali juga nggak baik. Beberapa tahun yang lalu tantenya Estra itu dia itu sudah umur kan, dia menjaga, dia nggak makan gula, dia nggak makan nasi. Ternyata waktu dicek sekalipun gulanya masih tinggi. Karena apa? Dia sama sekali nggak makan gula, itu juga sangat berbahaya. Dan selain itu dia juga kayak gampang pusing, kayak seperti mau istilahnya mau kolaps terus. Tapi itu karena dia kurang gula. Jadi kita harus tahu ya asupan gula kita itu seperlunya. Kalau kita banyak olahraga, ya harus banyak minum. Ya bukan banyak minum, maksudnya harus minum gula. Tapi kalau kita jarang ya jangan nyalain gitu ya. Atau mungkin kadang kita ini suka minum teh manis ya kan. Kalau di sini minumnya es teh manis. Kalau kopi manis. Padahal kopi, teh itu dengan gula itu adalah istilahnya gabungan yang sangat menyeramkan. Jadi kita perlu berhati-hati. Dulu waktu di Kanada, Pastor Esther ini punya teman beratnya 120 kilo. Dia itu mungkin ya waktu itu masih umur 20-an ya kan dengan masih kuliah. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia itu enggak pernah minum air. Istilahnya buka mata gitu ya, yang diminum itu soda. Ya tidur sampai istilahnya waktu dia ngelilir sekalipun yang dia minum juga soda. Semua soda, jadi sangat gemuk sekali sampai akhirnya bukan cuma gemuk biasa, sangat gemuk plus gulanya juga berlebihan. Dan akhirnya tahu nggak sih ketika kita banyak minum gula kita gampang ngantuk ya kan. Padahal kalau orang berpikir gula itu bikin kita jadi kayak high gitu ya, high sugar. Kalau ada istilahnya itu orang bilang kamu tuh kelebihan gula gitu ya, sugar rush atau apapun. Tapi ternyata itu cuma sementara. Ya ketika udah masuk akhirnya tubuh kita juga jadi drop. Dan kalau kita kena gula istilahnya kencing manis gitu ya, itu kita akan orang yang sangat gampang ngantuk. Duduk sedikit sudah ngantuk, sedikit sudah ketidur gitu ya. Jadi sekarang kita mesti berhati-hati karena kadang kita nggak sadar minum gula supaya seger ternyata
itu jadi lingkaran setan. Nah makanya ada diet yang namanya diet Atkins ya, di mana kita boleh makan apapun sesukanya, tapi tentunya tetap dibatasin, tapi nggak boleh makan roti, nasi, mie, cookies, pasta, pokoknya yang gula-gula itu semua nggak boleh. Karena dua hal ini yang istilahnya gula itu dikonsumsi banyak, tapi nggak dimaksimalkan, istilahnya nggak dikeluarkan tuh gulanya. Nah karena itu kenapa kita perlu yang namanya adalah olahraga. Ya saya jujur, saya bukan pencinta olahraga. Saya dulu waktu zamannya pandemi semua sepedaan, saya ini nggak bisa naik sepeda sebetulnya. Tapi akhirnya karena saya lihat teman-teman semua naik sepeda, kalau misalnya wah semuanya seru ya udahlah saya belajar. Akhirnya saya ikut, sempat keranjingan, tapi ketika sudah mulai jalannya rame serem juga. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke habit saya yang lama gitu ya. Saya nggak suka olahraga, saya bola itu takut. Badminton aja saya cari koknya di mana ini, mau dipukul justru malah hilang koknya gitu ya. Karena saya nggak bisa olahraga. Tapi yang saya lakukan ini, saya pencinta drakor. Jadi saya cari hal yang saya lakukan sambil nonton drakor, apa statis gitu ya, atau treadmill. Sambil nonton, sambil sepedaan atau statis itu sangat menolong gitu buat saya ya. Jadi akhirnya saya bisa olahraga. Nah bentuk olahraga itu macam-macam. Yang tadi fat burning itu seperti yang saya lakukan ya, treadmill, statis. Itu bisa untuk istilahnya kalau agak banyak lemak gitu ya, seperti saya juga. Ngomong-ngomong tadi ada yang bilang, muka saya itu lebih bukan bunder ya, sudah saya gendut gitu ya. Jadi sejujurnya, maaf ya, seharusnya muka saya itu lebih tirus daripada adik saya. Tapi karena saya berat badannya berlebihan, jadi kelihatannya begini ya. Oke, nah fat burning itu perlu dilakukan gitu ya, supaya kita sedikit lebih shape gitu ya. Lalu selain itu kita juga perlu bikin otot. Karena apa? Ternyata selain bukan cuma untuk orang muda ya, otot itu juga untuk orang yang usianya lebih tua itu justru perlu. Karena apa? Otot itu yang melindungi tulang. Kan kalau sudah tua kan pasti tulangnya cenderungnya ke arah keropos ya kan. Jadi harus dilindungi tulangnya dengan apa? Bukan lemak tapi dengan otot. Karena ketika ada otot yang membungkus tulang, ketika mungkin kita jatuh atau mungkin hal-hal yang gak terduga terjadi, itu ada yang melindungi. Dan kita perlu menyesuaikan mungkin ya, jangan sampai kita yang sudah umurnya agak banyak, lalu kita mau seperti anak kita yang masih 19-20 tahun, ya pasti beda gitu ya. Jadi itu bukan cuman lomba-lomba kurus-kurusan, tapi kita juga perlu membentuk otot. Lalu yang berikutnya ini konsep in and out. Kalau kita banyak olahraganya, ya istilahnya outputnya banyak, ya kita boleh lah ya makan lebih banyak. Tapi kalau kita yang banyak duduk gitu ya, mungkin kerjanya di kantor, cuman ngetik, saya juga ya sepanjang hari di kantor duduk, kadang berdiri sebentar, ngomel-ngomel, duduk lagi gitu ya. Karena kan ya itulah. Jadi kalau banyak duduk ya harus ngurangi makan gitu kan. Maksudnya jangan makan seperti teman kita yang banyak olahraganya, pasti salah gitu ya. Karena ini dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan jiwa yang kuat itu dari makanan, tapi jiwa yang sehat itu juga Tuhan yang kasih gitu ya. Kalau jiwa yang kuat dari makanan, tapi jiwa yang sehat itu Tuhan yang kerjakan. Nah saya mungkin masih ingat cerita yang beberapa minggu lalu Pastor Esra ceritakan tentang Dan Bilzerian. Nah Dan Bilzerian ini dia bawa banyak cewek kan ceritanya. Nah, suatu ketika dia bawa cewek yang umurnya 19 tahun, sangat seksi ya. Mungkin waktu dia lewat ceweknya itu, wah semua orang itu matanya, wah gitu ya, seksi banget gitu ya, mungkin pakai gitu. Tapi ketika dia ketemu dengan orang yang usianya lebih tua, dan Bilzerian dia bilang, ih perempuan yang muda ini sama dia mau disingkirkan. Karena apa? Inteleknya nggak ada gitu ya. Sedangkan wanita yang lebih dewasa ini, dia itu ngomongnya lebih anggun, diajak bicara itu nyambung gitu ya. Jadi dia merasa wah ini intelektualnya sangat bagus, dan akhirnya Dan Bilzerian ini merasa malu sama cewek yang tadi umur 19 tahun yang seksi itu tadi. Karena apa? Dia lihat di cewek yang lebih dewasa, wanita yang lebih dewasa ini punya pemikiran yang lebih bagus. Dan karena ini kecantikan ya, mungkin bukan cuma cantik aja ya, bukan yang cowok pun juga ya, kegantengan, kecantikan itu bukan soal tubuh kita, atau mungkin kita kekar apa bukan, tapi juga soal kejiwaan kita juga penting. Kita maksudnya bukan cuma sekedar seksi, bukan cuma sekedar cantik secara fisik atau ganteng secara fisik, tapi kita juga perlu punya jiwa yang sehat. Karena itu kenapa kok Tuhan itu ajarin kita soal makanan dari awal di kitab Kejadian. Karena Tuhan tuh peduli akan jiwa kita. Jadi Tuhan tuh ya fisik kita itu juga penting buat kita tentunya ya. Tapi Tuhan bukan cuma lihat fisik aja, tapi Tuhan juga peduli dengan jiwa kita. Karena itu kenapa kita
bersyukur banget ya di AOC ini Tuhan ingatkan kita untuk bahas ini. Karena Tuhan mau kita punya jiwa yang sehat. Tubuh kita sehat, kita bisa jadi instrumen yang baik buat Tuhan ya. Bukan jadi ornamen, tapi kita bisa jadi instrumen yang bisa dipakai oleh Tuhan di keluarga kita, di kerjaan, di sekolah, dan di pelayanan. Jadi bayangkan kalau seandainya kita punya istilah tubuh kita ini kita jaga dengan baik, ya kita bisa jadi alat yang baik buat Tuhan, dan kita juga bisa belajar gimana caranya jaga tubuh yang baik, jaga makan, olahraga, dan akhirnya karena tubuh kita itu sehat, jiwa kita juga sehat, kita punya pemikiran yang baik ketika kita menghadapi masalah apapun yang terjadi ya, mungkin apapun lah masalahmu bisa terjadi, mau yang gampang, mau yang susah, mau yang ringan, mau yang sampai yang berat sekalipun, ketika kita punya tubuh yang sehat, jiwa kita sehat, kita juga punya pemikiran yang sehat untuk menjalani pergumulan kita. Kita nggak gampang stres atau depresi dan nggak gampang lari ke sumber-sumber yang nggak benar. Kita nggak gampang membuat keputusan yang pendek-pendek atau yang mudah, yang pokoknya kita ambil yang singkat aja, yang cepat aja, tapi kita balik lagi ke Tuhan dan kita lihat Tuhan kasih kita kekuatan yang ekstra dan Dia akan lakukan mujizatnya lagi dan lagi sampai akhirnya kita bisa dari satu kemenangan ke kemenangan yang berikutnya. Ya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya kita sama-sama hari ini kita mau diingatkan sama-sama selain kita jaga tubuh kita, karena apa, kita bisa punya tubuh jiwa yang sehat. Kita menyanyikan sebuah lagu, kita berdiri sama-sama. Di tempat ini kau diami dengan hadiratmu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sama-sama katakan, yes God. Katakan Tuhan hadir. Yes Jesus. Di tempat ini kau diami dengan hadiratmu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sama-sama. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadiratmu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kita bawa tangan sama-sama ya sekali. Kita kau mengatakan ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau ingatkan kami hari ini ya Tuhan. Kau berikan kami hikmat untuk apa yang kami makan ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi instrumen yang baik buat di keluarga kami Tuhan. Di sekolah kami, di kerjaan kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kau pakai kami sebagai instrumen-Mu ya Bapa ya Tuhan. Kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan sama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, kalau Kau mau pakai kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, yes God. Kita mau sembah Tuhan sama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Jesus, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Berikan kami kebijakan Tuhan untuk memilah apa yang baik buat kami, yes. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, yes Jesus. Haleluya, yes God. Kami
kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Jesus. Hai Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami hikmat. Tuhan Kau mau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Yes Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Puji syukur bagimu Tuhan. Yes God. Haleluya. Yes. Haleluya. Di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah Tuhan. Ya Tuhan, bertahtalah di hati kami Tuhan. Yes. Berkaryalah Roh-Mu di Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di Katakan sama-sama, bertahtalah. Yes. berkatalah, Haleluya. berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes Jesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau ingatkan kepada kami semua ya Tuhan. Bahwa kami adalah alat-alat-Mu Tuhan. Kami bukan hiasan di dunia ini. Tapi kami alat-alat yang bisa Kau pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah kami juga sebagai alat-alat-Mu yang sudah Kau bayar lunas Tuhan. Kami mau menjaga dan menggunakan tubuh kami dengan baik Tuhan. Kami mau menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kami. Dan kami juga mau mengusahakan apa yang baik buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga tahu bahwa kami berharga Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Kami Kau gunakan sebagai alat-Mu karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami juga menghargai diri kami Tuhan. Dan karena kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentar kami mau pulang. Kau juga sertai Tuhan, Kau sertai semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang mereka usahakan itu adalah yang terbaik. Dan biarlah semuanya yang terbaik turun atas mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu belum selesai. Kehidupan kami belum selesai sampai di sini Tuhan. Dan kami tahu ketika kami masih hidup, Kau punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan kami tahu kami sangat dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa semua yang Kau berikan kepada kami itu adalah karena Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulangkanlah jemaat-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan di sekolah, pekerjaan, pelayanan apapun ya Tuhan Kau berkati. Dan kami percaya semua persembahan yang sudah kami berikan Kau juga berikan bahkan berlipat-lipat kali ganda sampai kehidupan yang kekal Tuhan. Dan dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.